Ramun sehat kakak? Sehat. Sedar yang Balau kah? Ya, Ambalau. Ambalau Kampung Elara. Oh, Elara. Ya, Elara. Kemarin dia Balau itu berapa kampung? Di Ambalau itu Berapa desa? Berapa kampung kah desa kah itu? ya, 7 kampung, 7 desa Di satu pulau itu. di satu pulau itu. Dia di sini nih, he. Coba Ya. si desa itu. Jadi di Ambalau itu di sana itu. Di mana? Di sana itu, di sana. Kalau ini pulau apa? Kalau ini pulau 3. Ini pulau Ini 3. pulau 3. Jadi pulau 3 ini ke Ambalau itu menyeberang lewat pulau 3. Oh, tapi satu pulau itu. Maksudnya itu satu pulau. Seng, itu pisah. Oh, dia pisah ada Dia 3 pisah, pulau. ada 3 pulau. Oh, Jadi kalau di Ambalau itu pisahnya agak sedikit jaraknya jauh. jauh ya. Jadi Dia- Bapak dari Ambalau ini ceritanya. Iya, dari Ambalau. Terus Bisa. 7 kampung ini apa-apa saja? 7 kampung itu ada kampung Wailua, Oke. itu ada 3 kampung. Ya, Selasi, Siwar, Elara. itu yang di Wailua. Itu yang di Wailua, itu pusat kota kecamatannya di situ. Oh, kecamatan. Ya. Terus Oke. di sebelah juga, di sebelah ada kampung Lumoy. Lumoy. Sebelah lagi ada kampung baru. Suberapa itu? Sulima itu. 5. Oke. Nanti menyeberang lagi 6. ada kampung Ulima Masawoi. Oke. Nah, itu Oh, dekat. oh, dekat. Iya. Tapi sudah ada transportasi di sana. Belum, kalau transportasi laut ada, tapi kalau Speed begitu. speed Tapi ada. kan itu speed dari sini. Kalau di sana dong pakai speed lah, maksudnya antar kampung begitu. Oh, sing ada. Paling body-body nelayan saja yang Kemudian nelayan. nanti mungkin bisa sewa. Iya, iya, iya. Ih, Tapi berarti lumayan lah kalau kau bikin body di sana. Lumayan Bisnis body, bisnis body. kalau bisnis body mungkin untuk pakai transportasi Iya. penyeberangan kampung ke kampung Oh, itu ada. ada. Jadi kalau lewat darat berarti berjalan kaki. Kita berjalan kaki. Jadi Hmm. di darat juga sudah ada penggusuran, tapi sampai saat ini belum ada Belum realisasi. realisasi. Itu kan tahun berapa itu? Sudah cukup lama, hampir 10 tahun lah. Itu di lingkar di Andon cerita lingkar Ambalau. Iya, jalan lingkar Ambalau itu. Nah, itu sudah. Oh, itu proyek provinsi kah? Dulu itu proyek kabupaten, tapi sudah dilimpahkan ke provinsi. Oke. Nah, tapi sampai saat ini belum ada realisasi dari pemerintah Oh, kabupaten, bahkan pemerintah provinsi. provinsi. Tapi Bapak sering maksudnya jaga di Ambalau saja kah di Nambroli lah? Tapi keseharian di Nambroli kah di Ambalau? Ya, aktivitasnya di Namrole. Latihan Nambroli. Jadi ke Ambalau, habis itu lagi ke Namrole. Maksudnya setiap hari kah seminggu sekali atau bagaimana? Terkadang 1 minggu 1 kali, terkadang 1 bulan 3-4 kali Oke. menyeberang. Jadi ke Ambalau ya kita ke hutang, Iya. ya kan? Nah, kita Maksudnya itu berjalan main-main kah, bertanam kah? bertanam atau bertanam. Oh. Karena di Namrele juga ya mungkin ada pekerjaan-pekerjaan penting Yang diurus lah ya. yang diurus lah. Tapi kalau di Ambalau ya kita pulang ya itu pekerjaan yang menghidupkan kebutuhan Oke. sehari-hari. Tapi Bapak ini dari dulu beta dengar cerita, Bapak ini pernah katanya tanam coklat. Terus itu tahun berapa itu? Itu kalau tidak salah tahun 2013. Oke. 13-14 Untuk pas ke SMA. pasca SMA. Oke, ceritanya gimana? Coba cerita sedikit dulu. Biar sahabat Ramun don dengar. Ya, jadi karena dulu orang tua saya asli petani. Nah, saya sekolah, keluarga itu sekolah karena memang hasilnya dari situ, dari petani. Maka saya termotivasi karena orang tua saya sudah tanam coklat, tanam pala, tanam cengkeh. Ya saya jaga itu, saya rawat itu. Tapi maksudnya tidak cuma kalah, rawat. Ya saya rawat. Oke. Saya juga tanam di situ. Jadi kayak coklat ada yang sudah tua, sudah mati. Nah, itu saya ganti. Oke. Saya tanam baru lagi. Jadi lihat tempat yang kosong, dusun yang kosong, saya isi di situ. Oke. Nah, tanam pala, coklat di situ juga. Itu saja, saya nggak ada maksudnya kayak kalapa kah? Ada juga. Jadi
tidak satu jenis Tanaman. Oke. semua. Jadi di situ cengkeh, palang, coklat, nah kelapa. Nah, situ ya kelapa itu kan kebutuhan juga setiap hari kita bisa pakai kan. Beta pun tamang satu orang Balau juga. Ya, Namanya itu kalau di Jakarta ya dong panggil Moni. Tapi kalau umumnya Rahmat Moni ya. orang Nama Moni. nama mirip-mirip. Ya, ya. Kenal ya? Kenal, kenal. Oke. Kenal. Tapi coba cerita dulu waktu itu katanya waktu kecil itu suka bikin ikan sama-sama itu gimana? Terus kalau saya sekolah itu bukan dari rumah di kampung tapi dari apa kebun itu bagaimana tuh ceritanya? Ya dulu karena katong pun orang tua dulu kan ya hidup berkebun petani. Jadi dulu itu katong tinggal di hutan Oke. karena berkebun gitu. Bukan di hutan ini di Wailua situ. Di Wailua, Oke. di hutan Wailua. Jadi di kampung sebelah ada tanjung. Oke. Nah, kita dulu tinggalnya di situ. Oke. Jadi bukan tempat permanen bukan. Oke. Jadi bikin tempat rumah yang bisa berkabung di situ. Nah, kalau Maksudnya kamu dengan beta putamang ini dengan Rahman ini Rahmat. Rahmat itu ya. Ah, terus. Dan Rahmat itu antum pun sejarah unik dia. Oke. sebenarnya. Tapi nanti kau cerita lagi. Iya, mungkin. Tapi cerita tadi dulu yang tadi. Ya, jadi ya tempat rumah itu katong tinggal di situ. Tinggal di situ. Aktivitas katong itu ya pagi-pagi itu kan di sekolah. Oke. Itu jaraknya hampir 1 kilo lebih. Oh, Jarak dari kampung dari kampung ke Tanjung itu. Tanjung Oh, itu. di sana bilang Tanjung ya? Tanjung ya, Di Tanjung. kebun itu. Di kebun itu Sampai ke sekolah itu. sampai ke sekolah. Itu jaraknya yang Jaraknya itu, hampir 1 kilo lebih. Oke. Dan setiap hari pergi sekolah itu lewat Setiap situ. hari. Oke. Itu setiap pagi. Jadi kita berangkat dari rumah kebun itu dari Tanjung itu. Kita startnya dari setengah 6 Pagi nih. pagi, setengah 6 itu kita sudah berjalan menuju kampung. Nah, kita bisa pastikan sampai di kampung itu jam 6 atau paling terlambat itu setengah 7 udah bisa langsung ke sekolah. Oh. 2 kali ya perjalanan 2 kali. ya. Dari kebun terus ke kampung baru ke sekolah. Oke. Nah, jadi pulang sekolah kita Apa tuh balik lagi. aktivitas? Terus aktivitas apa? Atau ada cerita apa yang paling unik yang selama ente dengan Rahmat itu yang paling unik ya? ya Yang ente yang bisa lupa sampai sekarang? kalau saya sama dia itu yang membuat saya tidak pernah lupakan itu saya pulang sekolah sama dia itu dia tuh ajak saya ke pantai terus. Oke. Jadi kita tangkap ikan kecil-kecil. Iya. Ya. Setiap hari itu? Setiap hari. Oke. Cari bia juga. Cari bia. Ya. Pokoknya ada ya euforia. Oke. Saya sama dia itu Panjang lah ya ceritanya. Panjang lah ceritanya. Pokoknya Nanti kita buat sesi di video cuma yang lain. yang uniknya dia itu karena dia itu kan lebih dibuang. Sudah terus begitu aja Pak. Saya nggak apa-apa. Dia itu kan lebih duluan dari saya, kakak dia. Jadi kalau ke laut, waduh, saya itu diintimidasi terus. Oh, diintimidasi. Diintimidasi terus. Diperintah. Terus. Kan kalau kita ke pantai itu, ke pantai itu, itu kan jam 1 jam 2 itu. Siang ini. Siang, panasnya minta ampun. Terus? Tapi kalau perintah dari beliau, tetap kita laksanakan. Iya. Dan itu saya rasakan sampai saat ini. Gitu ya. Iya. Jadi iya. Itulah keunikan saya sama dia. Tapi kalau intimidasi dulu beda dari sekarang. Ya, dulu dengan sekarang beda. Iya. Nah, makanya kalau sekarang dia perintah
dia suruh ya bantu segala macam. Ya. Ya saya bukan, dia bukan apa perintah mau intimidasi, mau nyuruh ini bukan, tapi saya secara spontan langsung mengingat Oh, iya. masa-masa Masa-masa saya sama kecil dia, ya. ya kan? Iya, iya. Jadi langsung saya ya secara spontan langsung Iya, iya. mengingat kan perjalanan saya sama dia itu. Siap, Jadi siap, siap. saya rasa itu tidak semua orang punya perjalanan seperti Oh itu. iya, betul, betul. Jadi begitu saya sama dia, sekarang saya ya merasa Masih enjoy lah ya. Alhamdulillah saya enjoy. Iya. Satu bagian begitu besar bagi saya Iya, waktu saya kecil sama dia itu. Baik. Itu teman-teman sahabat Rahman ya. Cerita dari Katompu kawan ini semoga bermanfaat.